Video ini alasan Gen Z bakal susah dapat kerjaan. Gen Z lebih susah cari kerja. Generasi Z atau Gen Z ini menanggapi sulitnya mendapatkan pekerjaan. Bahkan, ternyata banyak di antara mereka yang sampai dipecat dari perusahaan tempat mereka bekerja. Kenapa sih Gen Z sering banget kesulitan dapetin kerja? Ekspektasi mereka yang terlalu tinggi, atau emang tantangan era digital, termasuk persaingan sama AI, bikin mereka susah bersaing? Generasi Z, alias mereka yang lahir antara 1997 sampai 2012, sekarang udah mulai ramai masuk ke dunia kerja. Tapi, nggak sedikit dari mereka yang kesulitan buat dapetin pekerjaan. Padahal, mereka adalah generasi yang paling melek teknologi dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin Gen Z ini sering terhambat buat dapetin kerja? Salah satu hal yang paling mencolok adalah ekspektasi mereka terhadap pekerjaan. Gen Z bukan cuma nyari gaji besar, tapi mereka juga pengen kerja di perusahaan yang punya nilai-nilai yang sama kayak mereka. Mereka peduli banget sama isu kayak keberlanjutan, inklusi, dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Menurut survei dari Deloitte di tahun 2023, 49% Gen Z nggak bakal mau kerja di perusahaan yang nggak sejalan sama nilai-nilai mereka. Hal ini bikin mereka lebih selektif milih tempat kerja, yang pada akhirnya justru bikin peluang kerja mereka makin sempit. Selain itu, kurangnya pengalaman kerja juga jadi salah satu penghambat besar. Banyak perusahaan masih minta kandidat punya pengalaman kerja, bahkan buat posisi entry level sekalipun. Padahal, sebagai fresh graduate, nggak semua dari mereka punya pengalaman magang atau kerja sebelumnya. Survei dari National Association of Colleges and Employers, NACE, bilang 65% perusahaan lebih milih kandidat yang punya pengalaman magang atau kerja sebelumnya. Nah, ini nih yang bikin lulusan baru jadi kesulitan buat bersaing di dunia kerja. Meski dikenal sebagai generasi yang paling akrab sama teknologi, Gen Z masih sering dianggap kurang menguasai keterampilan teknis tertentu yang dibutuhin di dunia kerja. Perusahaan sekarang nggak cuma nyari orang yang paham teknologi, tapi juga yang punya soft skill kayak kemampuan komunikasi dan kerja tim. Dalam laporan dari World Economic Forum disebutkan, banyak perusahaan merasa lulusan baru kurang dalam keterampilan teknis dan soft skill yang jadi penghalang dalam proses rekrutmen. Persaingan yang ketat di dunia kerja juga bikin situasi makin sulit. Setiap tahun ribuan lulusan baru keluar dari kampus dan langsung nyari kerja, yang bikin persaingan makin ketat. Data dari Statista di tahun 2024 mengungkap, tingkat pengangguran di kalangan Gen Z terus meningkat, yang menunjukkan betapa sulitnya dapetin kerja di tengah persaingan yang ketat. Yang makin bikin berat, Gen Z juga harus bersaing sama teknologi, khususnya Artificial Intelligence, AI. Banyak pekerjaan yang dulu butuh tenaga manusia, sekarang udah mulai diambil alih sama AI. Dari tugas administratif, analisis data, sampai customer service, semua mulai digantikan oleh mesin. Menurut laporan dari McKinsey, otomatisasi dan AI diperkirakan akan menggantikan sekitar 30% dari pekerjaan manusia pada tahun 2030. Ini jadi tantangan besar buat Gen Z karena mereka nggak cuma harus bersaing sama manusia lain, tapi juga sama teknologi canggih. Untuk menghadapi tantangan ini, Gen Z disarankan untuk terus mengembangkan keterampilan mereka, terutama di bidang yang sulit digantikan oleh AI, seperti kreativitas, pemikiran kritis, dan empati. Pelatihan formal, pengalaman magang, dan kursus online bisa jadi solusi buat meningkatkan daya saing mereka. Di sisi lain, perusahaan juga diharapkan lebih terbuka dan memberikan kesempatan bagi lulusan baru untuk belajar dan berkembang di tempat kerja. Dengan memahami tantangan ini, diharapkan Gen Z bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif. Buat perusahaan, ini juga jadi momen untuk lebih adaptif dan suportif terhadap generasi baru yang bakal jadi bagian penting dari tenaga kerja masa depan. Gen Z, kalian adalah generasi yang lahir di era penuh dengan peluang dan tantangan. Jangan biarkan rasa malas atau ragu menghentikan langkahmu. Dunia sedang berubah dengan cepat, dan kalian adalah bagian dari perubahan itu. Mulailah dari hal kecil, berani mencoba hal baru, dan jangan takut gagal. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah investasi untuk masa depanmu. Ingat, kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak pernah berhenti. Jadi, bangkitlah, kerja keras,
dan buktikan bahwa kamu bisa membawa perubahan besar untuk dirimu sendiri dan dunia. Support terus channel Sudut Kosan biar kamu makin tahu. Jangan lupa subscribe ya. See you next content.